Pakistan adalah sebuah negara terpadat nomor 5 di dunia dengan populasi hampir 227 juta orang penduduk dan memiliki populasi muslim kedua terbesar di dunia. Secara geografis, Pakistan adalah negara dalam lingkup Asia Selatan yang berbatasan dengan India di sebelah timur, Afghanistan di sebelah barat, Iran di sebelah barat daya, dan China di sebelah timur laut. Pakistan juga diketahui memiliki beberapa situs budaya kuno yang diantaranya adalah situs Neolithicum Mehar yang berusia 8.500 tahun dan peradaban lembah Indus pada zaman perunggu yang dimana termasuk peradaban tertua di dunia. Nama Pakistan secara harfiah adalah tanah yang berlimpah dalam kesucian atau di mana kesucian berlimpah. Dalam bahasa Urdu dan Persia mempunyai arti murni. Nama negara ini diciptakan pada tahun 1933 oleh Chaudhry Rahmat Ali, seorang aktivis gerakan Pakistan. Nama Pakistan merujuk pada nama 5 wilayah Punjab, Afghania, Kashmir, Sindh, dan Baluchistan yang tergabung menjadi Pakistan. Seperti namanya, Pakistan atau yang bermakna tanah yang berlimpah dalam kesucian, dalam kehidupan sosialnya pun, para warga negara Pakistan ini sangat menjaga betul harkat dan martabatnya sebagai seorang Pakistani. Namun, di dunia yang berkembang seperti sekarang, kemajuan teknologi dan informasi yang menyebabkan keberagaman pola pikir yang akhirnya diadopsi oleh warga Pakistan pun membuat pernyataan besar ketika dihadapkan oleh adat istiadat yang selama ini mereka anut. Tidak jarang akibat menjaga harkat dan martabat sebagai seorang Pakistani, pembunuhan pun kerap dilakukan jika diperlukan. Hal ini disebut dengan honor killing atau dalam bahasa Indonesianya, pembunuhan demi kehormatan. Pakistan memiliki jumlah pembunuhan demi kehormatan yang terdokumentasikan diperkirakan tertinggi per kapita dari negara manapun di seluruh dunia. Jumlah yang sama juga dimiliki oleh India. Pembunuhan demi kehormatan adalah pembunuhan anggota keluarga atau kelompok sosial oleh anggota lain karena keyakinan bahwa korban telah membawa aib bagi keluarga atau masyarakat. Kematian korban dianggap sebagai cara untuk mengembalikan nama baik dan kehormatan keluarga. Tampaknya pembunuhan demi kehormatan telah menjadi praktik di Pakistan selama ribuan tahun. Kendati demikian, pemerintah telah mereformasi aturan hukum untuk pembunuhan demi kehormatan ini. Namun sebagian besar masyarakat Pakistan tetap menjalani praktik ini. Para aktivis yang terbentuk dari dalam dan luar negeri juga mengatakan bahwa perubahan tidak akan terjadi kecuali masyarakat sendiri yang memilih untuk mengutuk praktik ini. Berikut adalah 2 kasus dari sekian banyak kasus pembunuhan yang didasari oleh pembunuhan demi kehormatan di Pakistan. Kasus pertama adalah kasus Fauzia Azim. Lahir pada 1 Maret 1990, terkenal dengan nama panggungnya Khandil Baloch, adalah seorang model, aktris, dan sosial media selebriti di Pakistan. Namun sebelum menjadi selebriti, Khandil berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya Muhammad Hasim adalah seorang petani. Khandil mempunyai 6 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Saat kecil, Khandil diketahui sangat rajin belajar. Ia juga suka bernyanyi dan berakting. Khandil mulai dikenal oleh media ketika ia mengikuti audisi untuk Pakistan Idol pada tahun 2013. Audisinya menjadi populer dan ia pun menjadi selebriti di internet. Ia juga adalah salah satu dari 10 orang yang paling banyak ditelusuri di internet di Pakistan. Tentu kepopuleran Khandil akan video yang ia bagi juga mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat di Pakistan. Khandil merupakan selebriti media sosial pertama di Pakistan. Khandil menjadi terkenal karena video-videonya di jejaring sosial yang menunjukkan rutinitas hariannya atau sering kita sebut vlogging. Tak hanya rutinitasnya, Khandil pun juga sering mengkritisi haknya sebagai wanita Pakistan dan berbagai masalah kontroversial di negara itu. Dalam vlognya, Khandil sering menunjukkan kesehariannya, termasuk yang terbuka. Videonya yang paling populer adalah video dirinya dengan slogannya "How I'm Looking" atau "Bagaimana penampilan saya". Para pengikut media sosialnya pun memberikan respon yang beragam. Ada yang melihat itu hal yang lucu, namun tidak bagi kaum-kaum konservatif Pakistan. Bagi mereka, hal yang dilakukan Khandil dianggap berani dan keterlaluan. Khandil pun juga terkenal di situs dubbing jejaring sosial Dubsmash. Bagi kaum Pakistani muda, aksi Khandil membuat mereka terhibur, karena menganggap Khandil sosok yang lucu. Bahkan Khandil pun sering disamakan dengan Kim Kardashian oleh kanal berita internasional.
Namun para kaum muda Pakistani menganggap Kandel jauh lebih baik karena Kandel adalah suara mereka sebagai pemuda modern di mana Kandel hidup melawan norma-norma masyarakat dan menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Kandel mulai muncul di acara televisi, baik membawakan lagu atau untuk membahas popularitasnya di media sosial. Kandel juga diketahui menjabat sebagai manajer digital di Neptuner Web Solution. Dalam suatu kesempatan, Kendall pernah berjanji dalam video yang ia bagikan dalam sosial medianya bahwa ia akan untuk para pengikutnya dan akan mendedikasikan tariannya untuk pemain kriket bernama Shahid Afridi jika Pakistan memenangkan pertandingan kriket 2020 melawan India pada 19 Maret 2016. Namun Pakistan kalah dalam pertandingan itu. Sebagai seorang yang sangat disorot, Kendall menyadari akan posisinya. Ia pun rupanya menggunakan posisinya untuk lebih lantang berbicara tentang hak para wanita di Pakistan. Ia pun juga dengan lantang mengkritisi pola pikir stereotip para Pakistani. Kandel pun juga mengatakan bahwa kontroversinya yang membuat rating stasiun TV semakin meningkat. Hal itu juga yang membuatnya sering diundang di stasiun TV. Akibat aksinya yang kontroversial itu, Kandel sering diundang di stasiun televisi berita yang mengagendakan Kandel untuk melakukan debat terbuka dengan para ulama ternama di Pakistan. Dari sinilah rupanya sentilan Kandel ditanggapi oleh salah seorang ulama ternama Pakistan, yaitu Mufti Abdul Qawi. Pada Juni 2016, tidak lagi dalam platform berita, Kandel akhirnya bertemu langsung dengan ulama senior Mufti Abdul Qawi di sebuah hotel untuk belajar lebih banyak tentang keyakinannya. Interaksi di antara mereka membawa kekacauan di platform media sosial karena foto mereka yang cukup dekat menjadi populer secara online. Kandel juga terlihat mengenakan topi dengan tanda tangan Mufti. Pertemuan itu menyebabkan Mufti diskors dari posisinya oleh salah satu komite agama di Pakistan. Dan skandal itu menjadi acara reguler di Pakistan. Kandel muncul di berbagai acara TV Pakistan, populer dengan pembawa acara senior seperti Mubashir Lukman. Setelah pertemuannya dengan Mufti Abdul Qawi yang menghebohkan publik pada Juni 2016, Kandel mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa ia menerima ancaman pembunuhan. Oleh karena itu, ia menuntut perlindungan dari polisi dan negara. Masih di bulan yang sama, gambar paspor dan kartu identitas nasional Kandel yang menunjukkan kota kelahirannya dan nama ayahnya tersebar dan disiarkan di media. Hal itu tentu membuatnya merasa sangat terancam. Pada waktu yang hampir bersamaan, mantan suami Kandel muncul di media dan menceritakan tentang pernikahan singkat mereka. Ia pun juga dengan terbuka menceritakan detail intim hubungannya dengan Kandel selama masa pernikahan. Kandel yang akhirnya mengakui pernah menikah menceritakan penyebab perpisahan mereka. Kandel mengklaim bahwa suaminya telah kasar dan ia pun juga menceritakan tentang rasa sakit yang dideritanya selama masa pernikahannya. Kandel pun juga menceritakan pada tahun 2008 saat ia masih berusia 17 tahun, ia menikah dengan pria lokal bernama Ashik Hussein yang merupakan sepupu dari ibunya. Mereka memiliki putra hasil dari pernikahan mereka. Akibat sikap kasar sang suami yang sering memukulinya, setelah 2 tahun menikah, akhirnya Kandel melarikan diri dan pindah ke Karachi. Sekitar 14 Juli 2016, Kandel berbicara melalui telepon kepada seorang reporter dari Express Tribune dan menyatakan bahwa ia takut akan keselamatan nyawanya. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah mencari perlindungan dari polisi, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pindah ke luar negeri bersama orang tuanya setelah liburan Idul Fitri, karena ia merasa tidak aman di Pakistan. Pada bulan Juli 2016, Kandel Balog ditemukan telah meninggal dunia di kediaman orang tuanya. Jenazah Kandel ditemukan oleh ibunya yang hendak membangunkannya. Ayah Kandel kemudian melaporkan pada kepolisian bahwa putrinya telah dibunuh. Hasil laporan otopsi menyebutkan penyebab kematian Kandel karena sesak nafas saat tidur. Diduga waktu kematiannya sekitar 15-16 Juli sekitar pukul 23.15 sampai 11.30 malam. Pada saat ditemukan, Kandel telah meninggal antara 15-36 jam. Tanda di tubuh Kandel memperlihatkan bahwa mulut dan hidungnya ditutup rapat untuk membuatnya kehabisan oksigen. Polisi menyatakan bahwa akan mendalami kasus pembunuhan Kandel dan akan menyelidiki apakah ini termasuk pembunuhan demi kehormatan atau pembunuhan yang diakibatkan oleh hal lain.
Setelah melewati penyelidikan yang intensif, polisi yang dibantu oleh ayah Kandel mendapati bahwa saudara laki-laki Kandel yang bernama Wasim dan Aslam Shahin bekerja sama untuk membunuh Kandel. Pada malam 16 Juli, Wasim akhirnya mengaku kepada polisi. Wasim mengaku bahwa aksinya itu ia lakukan karena ia menganggap Kandel adalah aib bagi keluarga mereka dan ia tidak dapat mentoleransi cara hidup yang Kandel pilih. Wasim juga mengaku membunuh Kandel sekitar pukul 11.30 ketika semua orang sedang tertidur. Ia juga mengaku sebelum membunuh Kandel, ia telah membius Kandel dengan obat bius. Wasim mengatakan bahwa ia bertindak seorang diri tanpa bantuan dari saudara laki-lakinya yang lain. Sepeninggalnya Kandel, ayahnya mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Kandel adalah seorang yang sangat pemberani, dan ia tidak akan melupakan atau memaafkan putranya yang telah merenggut nyawa dari putrinya. Pada September 2019, saudara laki-laki Kandel yaitu Wasim dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan. Namun pada Februari 2022, pengacara Wasim mengkonfirmasi bahwa kliennya itu telah dibebaskan. Hal ini membuat media bertanya-tanya, namun ketika mencoba mengkonfirmasi kepada pengadilan, pengadilan menyatakan bahwa kebebasan Wasim masih belum diumumkan. Kasus pembunuhan Kandel mendapatkan reaksi dari publik internasional. Banyak yang mengutuk tindakan kakak laki-laki Kandel itu. Di antaranya adalah Khloe Kardashian, Miley Cyrus, Madonna, dan artis-artis ternama lainnya. Termasuk pembuat film dan aktivis Charmaine Obaid-Chinoy yang mengatakan, "Saya benar-benar merasa tidak ada wanita yang aman di negara ini. Sampai kita bisa benar-benar menjebloskan seorang pria yang telah membunuh seorang wanita ke dalam penjara." Lebih lanjut ia berkata, tidak ada satu hari pun di mana Anda membaca koran dan melihat tidak ada seorang wanita pun yang belum terbunuh. Ini adalah epidemi, tuturnya. Tidak hanya dari kalangan artis, Perdana Menteri Inggris Theresa May juga mengutuk pembunuhan tersebut dengan mengatakan sama sekali tidak ada kehormatan dalam apa yang disebut pembunuhan demi kehormatan, dan mereka harus disebut sebagai tindakan teror. May juga mengatakan bahwa pembunuhan terhadap wanita adalah kriminal, walaupun hal itu dilakukan oleh kerabat laki-laki mereka dengan alasan membela kehormatan keluarga. Namun ironisnya, banyak orang di Pakistan lebih cenderung tidak menyalahkan si pembunuh, karena mereka menganggap pembunuhan semacam ini adalah langkah untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Menurut pemberitaan, putri mantan Perdana Menteri Pakistan Maryam Nawaz juga mengumumkan bahwa pemerintah Pakistan telah menyelesaikan rancangan undang-undang tentang pembunuhan demi kehormatan. Saat ini undang-undang masih dalam negosiasi dan rancangan akhir dan akan dipresentasikan kepada Komite Sidang Gabungan Parlemen pada 21 Juli untuk pertimbangan dan persetujuan. Sebuah video memperlihatkan 4 orang gadis yang bernama Bazega, Serenjan, Begumjan, dan Amina terlihat bertepuk tangan dan bernyanyi. Gadis kelima bernama Shahin juga berpartisipasi, namun tidak nampak dalam video. Dalam video terpisah juga memperlihatkan seorang pria terlihat menari, sementara pria kedua merekam laki-laki itu dan para gadis. Dalam video itu terlihat mereka dalam suatu perayaan acara pernikahan di wilayah Kohistan yang terpencil dan sangat konservatif, di mana tradisi budaya ditegakkan oleh kepala suku tanpa adanya sistem penegakan hukum yang mumpuni. Pada bulan Mei 2012, video tersebut tersebar secara online dan oleh karena perempuan dan laki-laki berasal dari suku yang berbeda, sang kepala suku daerah tersebut memutuskan bahwa orang-orang dalam video tersebut harus dibunuh. Karena percampuran antar suku secara luas sangat dilarang. Mengetahui hal itu, Afzal Kohistani, kakak laki-laki dari 2 anak laki-laki dalam video, mencoba melawan. Ia mempunyai prinsip yang bertentangan dengan suku setempat dan membawa kasus ini ke perhatian nasional. Pertama, ia mengupayakan perlindungan terhadap orang-orang yang terlihat dalam video itu karena ia meyakini bahwa gadis-gadis dalam video itu sebagian telah dibunuh. Afzal Kohistani adalah seorang anggota suku Saleh Kel dari distrik Kolai Palas. Ia merupakan salah satu dari 8 bersaudara. Ia dan keluarganya cukup dihormati dalam komunitas desa Gadar. Mata pencarian Afzal adalah pengelola toko jahit dan juga seorang pengacara. Ia belajar hukum di waktu luangnya. Pada tahun 2010, ia tinggal di Mansehra bersama istri dan 2 adik laki-lakinya, Bin Yasir dan Gul Nazar. Kemudian mereka memutuskan kembali ke desa keluarga Gadar, tempat video itu kemudian direkam.
Ketika video itu menjadi viral, Yasir dan Nazar ditangkap. Hal ini menyebabkan dua saudara laki-laki mereka dan keluarga lain dari suku Salehkel meninggalkan Gadar dan pindah ke Alai, di mana mereka telah ditawari perlindungan dari suku Azatkel yang merupakan suku para gadis dalam video yang viral itu. Sangat berbeda dari keluarganya yang lain, Afzal berusaha mencegah hukuman dari suku tersebut dilaksanakan. Afzal lantas menemui media dan berulang kali mengajukan litigasi untuk membuktikan bahwa pembunuhan telah terjadi. Akibat aksi Afzal tersebut, 3 saudara Afzal yang diamankan oleh suku Gadar dibunuh pada Januari 2013 dan rumah tinggal Afzal juga dibom. Afzal menuduh bahwa pejabat dan anggota suku setempat telah membunuh para gadis dalam video tersebut. Pejabat dan anggota adat suku setempat di mana video itu diambil menegaskan bahwa gadis-gadis dalam video tersebut masih hidup dan membantah keras tuduhan Afzal. Kemudian kasus ini sempat dihentikan setelah para aktivis hak asasi dan pejabat pemerintah melakukan 2 perjalanan ke desa tempat tinggal para pelaku video tersebut. Kunjungan ini atas perintah dari Mahkamah Agung Pakistan yang menanggapi laporan dari Afzal. Mahkamah Agung pun awalnya mengkonfirmasi atas dasar laporan dari pejabat pemerintah dan aktivis tersebut bahwa setidaknya 4 gadis dalam video itu masih hidup. Farzana Bari, seorang aktivis hak-hak perempuan yang melakukan 2 perjalanan tersebut, awalnya setuju dengan kesimpulan bahwa para gadis dalam video masih hidup, tetapi kemudian ia mengajukan perbedaan pendapatnya. Menanggapi penutupan kasus ini, Afzal Kohistani menegaskan bahwa para pejabat daerah dan anggota suku setempat telah menipu Mahkamah Agung. Namun ia tidak mempunyai bukti konkret untuk membuktikan tuduhannya tersebut. Selagi pencarian para gadis masih dalam jalan buntu, Afzal kemudian mengajukan permohonannya untuk membuka kembali kasus yang mengakibatkan 3 saudaranya ditembak mati. Pada tanggal 8 Februari 2014, seorang mantan anggota Majelis Provinsi Khyber Pakhtunkhwa dari Kohistan secara terbuka mengklaim bahwa 4 gadis yang terlihat dalam video telah dibunuh. Dan ini mendorong Afzal Kohistani untuk mengajukan petisi lain agar kasus pembunuhan gadis-gadis itu dapat diajukan di pengadilan. Setelah sempat ditolak, ia membawanya ke Mahkamah Agung di mana pada November 2016 akhirnya proses peradilan dapat berlangsung. Pengacara pembela dari pejabat daerah dan anggota suku berargumen bahwa gadis-gadis itu tidak dapat dibawa ke hadapan komisi karena aturan suku setempat yang merujuk pada masalah kehormatan dan rasa malu. Argumen itu lantas ditolak oleh Hakim Ejaz Afzal dan Hakim Sesi Soib Khan dan pejabat lainnya. Namun setelah putusan hakim, para gadis-gadis itu muncul di hadapan hakim. Ketika 4 gadis muncul, ketidakkonsistenan terlihat jelas pada usia gadis-gadis yang dibawa di pengadilan, dan mereka yang muncul dalam video 5 tahun sebelumnya. Berkaitan dengan Aminah, laporan yang disampaikan komisi ke Mahkamah Agung menyatakan, secara penampilan, wanita yang diakui oleh kepala suku sebagai Aminah berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Kabarnya video itu diambil pada tahun 2010 dan muncul di internet pada tahun 2012. Jika kita kurangi 6 tahun dari usia Aminah yang diakui oleh kepala suku, usianya pada saat pengambilan video antara 8 atau 9 tahun. Sedangkan Aminah yang nampak di video terlihat berusia antara 20 atau 22 tahun di tahun 2010. Perbedaan serupa juga ditemukan dalam setiap kasus. Farzana Bari selaku aktivis membuat pernyataan baru ke pengadilan dan mengulangi kekhawatirannya sebelumnya, bahwa gadis-gadis yang terlihat dalam video itu bukanlah mereka yang telah dihadirkan di hadapan komisi. Ia menyatakan, foto gadis-gadis yang diambil selama sesi pengadilan diberikan kepada seorang jurnalis Reuters, Catherine Horrell, yang kemudian melakukan pencocokan melalui agen independen Inggris yang terkenal, Digital Barriers, yang menyatakan dalam laporan tersebut bahwa foto-foto gadis-gadis itu yang dibuat untuk tampil di hadapan komisi tidak cocok dengan gambar gadis yang muncul dalam video tersebut. Pada Agustus 2018, atas perintah Mahkamah Agung, polisi Kohistan mendapatkan informasi pertama untuk dugaan pembunuhan demi kehormatan 5 gadis yang terhubung dengan video tersebut. Pada bulan Desember 2018, penyelidikan menemukan bahwa 2 dari 5 korban dilaporkan masih hidup dan 3 gadis lainnya, Siranjan, Begumjan, dan Bazega, memang telah dibunuh.
Pada Januari 2014, 6 pria dari suku Azakel dihukum karena membunuh 3 saudara Afzal Kohistani. 1 dijatuhi hukuman mati dan 5 lainnya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Semuanya adalah kerabat gadis-gadis dari video itu. 6 pria lainnya termasuk kepala suku yang diduga memerintahkan pembunuhan dari awal dibebaskan. Namun pada tahun 2017, vonis 6 orang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pakistan. Pada September 2019, ayah Bazega, ayah Serenjan, dan saudara laki-laki Begumjan dihukum karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 5 pria lainnya dibebaskan. Afzal Kohistani, kakak laki-laki dari anak laki-laki yang terlibat dalam video tersebut, adalah orang yang berjasa mengangkat kasus pembunuhan demi kehormatan untuk sampai dalam meja persidangan. Selama 7 tahun ia berjuang walaupun harus kehilangan adik-adik yang dicintainya. Namun sayangnya, usahanya tidak membuat para pelaku dihukum sesuai dengan kesalahannya. Namun berkat usahanya, tirani yang mendarah daging di Pakistan terlihat oleh publik internasional yang memberikan secercah harapan untuk perubahan.